Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Gualbertus Innocentius Kirha dengan NIM 191033766. Di sini saya akan membawakan materi tentang manajemen modal kerja. Seperti yang kita ketahui bersama, setiap bisnis pasti memerlukan modal untuk membiayai kegiatan operasionalnya setiap hari, seperti membeli bahan baku, membayar gaji pegawai, membayar tagihan listrik, dan berbagai hal lainnya. Modal yang digunakan itulah yang disebut dengan modal kerja. Manajemen modal kerja itu sendiri merupakan manajemen serta berbagai unsur aset lancar dan utang lancar. Jika terjadi kekeliruan dalam pengelolaan modal kerja, maka akan sangat berdampak pada operasional bisnis kita. Namun bila bisa dikelola secara efektif dan efisien, maka akan mampu memberikan banyak sekali manfaat dan perkembangan bisnis di jangka waktu yang panjang. Modal kerja itu sendiri merupakan selisih antara aktiva lancar dan utang lancar. Dengan demikian, modal kerja merupakan investasi dalam kas, surat-surat berharga, piutang, dan persediaan dikurangi utang lancar yang digunakan untuk melindungi aktiva lancar. Termasuk dalam utang lancar merupakan utang dagang, utang bank, utang promis, utang upah, utang pajak, dan utang jangka pendek lainnya. Halo, selamat siang. Sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Selviana Varianti Hanita, NIM 201033773. Di sini saya mau mempresentasikan mata kuliah manajemen keuangan mengenai fungsi-fungsi modal kerja. Nah, kira-kira apa dari fungsi modal kerja itu? Yang pertama itu fungsinya perusahaan bisa memberikan syarat kredit bagi konsumennya dengan lebih lunak dan menguntungkan. Nah, yang kedua, operasional perusahaan dapat berjalan dengan lebih efisien disebabkan perusahaan tidak mengalami kesulitan saat mendapatkan produk ataupun jasa yang diperlukan. Nah, yang ketiga itu, dengan memiliki modal, perusahaan akan dapat membayar semua kewajiban yang dimiliki secara tepat waktu. Nah, yang keempat, perusahaan dapat memiliki persediaan dalam jumlah yang cukup agar dapat melayani pelanggannya dengan lebih lancar. Jika perusahaan memiliki modal yang cukup saat terjadi krisis, perusahaan akan terlindungi bisa menjadi penurunan nilai dari aktiva lancarnya. Nah, yang berikutnya, perusahaan bisa memberikan syarat kredit bagi konsumennya dengan lebih lunak dan menguntungkan. Sekian dari saya, terima kasih. Konsep-konsep modal kerja. Dalam konsep modal kerja terdapat 3 konsep. Yang pertama, konsep kuantitatif. Konsep kuantitatif ini menggambarkan keseluruhan atau jumlah aktiva lancar, di mana aktiva lancar dapat berputar sekali dan kembali ke bentuk semula dalam jangka waktu pendek. Konsep ini disebut modal kerja brutto gross working capital. Kedua, konsep kuantitatif. Konsep kuantitatif ini merupakan selisih dari aktiva lancar dengan hutang lancar, atau merupakan sebagian dari aktiva lancar yang benar-benar dapat digunakan untuk membiayai operasi perusahaan tanpa menunggu likuiditas. Konsep ini disebut modal kerja netto net working capital. Yang ketiga, konsep fungsional. Konsep fungsional ini menitik beratkan fungsi daripada dana dalam menghasilkan pendapatan dari usaha pokok perusahaan, menghasilkan pendapatan periode akuntansi dan periode masa depan. Dalam aktiva lancar terdapat beberapa macamnya, yang diantaranya kas, surat-surat berharga, piutang, dan inventory. Yang termasuk dalam aktiva lancar diantaranya ada kas, surat-surat berharga, piutang, dan inventory. Yang termasuk dalam hutang lancar diantaranya ada hutang jangka pendek,
Dalam hutang jangka pendek ini terdapat beberapa macamnya, yaitu hutang wesel, hutang perniagaan, hutang pada bank lain kurang 1 tahun. Baik, perkenalkan nama saya Trisapta Wijaya dengan NIM 19103230. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis dari modal kerja. Modal kerja tersendiri dapat dibagi menjadi dua, yaitu modal kerja permanen dan juga modal kerja variabel. Modal kerja permanen tersendiri adalah suatu modal kerja yang sangat dibutuhkan bagi suatu perusahaan untuk memenuhi suatu kebutuhan bagi konsumen. Dan yang kedua, modal kerja variabel. Modal kerja variabel adalah suatu modal kerja yang jumlahnya dapat berubah-ubah sesuai dengan suatu kegiatan dari perusahaan. Cara menghitung modal kerja. Cara menghitung atau mengukur modal kerja dapat dilakukan dengan menggunakan rumus, yaitu aktiva lancar dikurangi utang lancar. Aktiva lancar merupakan aktiva perusahaan yang dapat dikonversikan menjadi uang tunai dalam waktu 1 tahun. Sedangkan utang lancar merupakan kewajiban perusahaan yang akan jatuh tempo pada waktu 1 tahun. Contoh dalam menghitung modal kerja, di mana rumus tadi yaitu aktiva lancar dikurangi utang lancar. Misal, perusahaan memiliki aktiva lancar sebesar 100 juta dan utang lancar 60 juta. Maka, modal kerja pada perusahaan tersebut yaitu 40 juta, di mana utang lancar tersebut dapat terlunasi atau terbayar dan perusahaan masih memiliki dana untuk memenuhi kebutuhan lainnya, seperti kegiatan operasional perusahaan. Dan apabila utang lancar lebih besar daripada aktiva lancar, maka perusahaan tersebut memiliki defisit modal kerja, di mana modal kerjanya menjadi minus. Dan hal tersebut terjadi dikarenakan perusahaan tersebut mengalami permasalahan dalam perusahaannya. Dan hal tersebut dapat menjadi pertimbangan seseorang dalam melakukan sebuah investasi ke perusahaan, di mana hal tersebut dapat dilakukan dengan mengukur modal kerja perusahaan tersebut.